Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil review paper kami yang berjudul aplikasi terintegrasi untuk pengelolaan nilai angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan akademik dosen berbasis service oriented architecture. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Anindya Dewi Narismari, NPM 60. Saya Alsafania, NPM 27. Saya Salma Nuraini, NPM 75. Pendahuluan. Nah, untuk di paper ini yaitu membahas tentang Politeknik Kalteks Riau mempunyai dua sistem informasi yang terpisah, yaitu yang pertama ada www.uppn.pjr.ac.id yang dimana menangani kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta unsur penunjang lainnya seperti kepanitiaan. Lalu web kedua yaitu www.academic.pcr.ac.id. Di sini yang menangani kegiatan pengajaran. Nah, keberadaan sistem informasi yang terpisah tersebut, setiap dosen yang sedang melengkapi persyaratan angka kredit harus menelusuri dan menuliskan ulang ke dalam berkas angka kredit karena data-data yang diperlukan tersedia di berbagai sistem informasi yang terpisah. Dan belum ada aplikasi yang langsung merekap data yang diambil dari beberapa sistem informasi tersebut ke dalam format yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis penilaian angka kredit. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme agar data-data yang digunakan sebagai pengajuan angka kredit yang terpisah dapat diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi tunggal yang siap dimanfaatkan oleh dosen. Nah, untuk aplikasi ini dikembangkan dengan memanfaatkan SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, SOA ini merupakan sebuah istilah untuk mempresentasikan sebuah model di mana terdapat rangkaian proses logika otomasi atau automation logic yang dimana dikomposisikan ke dalam bagian-bagian logika yang lebih kecil. Nah, untuk layer SOA ini terdapat dua layer SOA yang diperlukan, yaitu ada business logic yang dimana mengatur semua proses bisnis yang ada di politeknik, dan juga application logic yang dimana akan mengatur logika aplikasi sistem informasi politekniknya. Lalu komponen SOA ini ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada message. Di sini mempresentasikan data yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa atau semua unit pekerjaan. Yang kedua yaitu operation, yaitu mempresentasikan logik yang diperlukan untuk memproses message untuk menyelesaikan unit pekerjaan. Lalu yang ketiga ada service, di sini mempresentasikan gabungan atau kelompok dari operation sebelumnya yang memungkinkan dan berhubungan dengan suatu unit pekerjaan. Dan yang terakhir di sini ada proses, di mana di sini berisi business rules yang menentukan service mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan .csm. Lalu ada mekanisme kerja SOA di sini di mana SOA akan mengirimkan fungsionalitas dari sebuah aplikasi ke aplikasi yang lain dengan mekanisme komunikasi yang antar aplikasi menggunakan aplikasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang dilakukan melewati beberapa tahap yang disusun secara sistematis. Yang pertama, analisa kebutuhan aplikasi. Pada tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi yang akan dikembangkan terkait pengelolaan angka kredit dosen. Kemudian, survei ketersediaan data pada sistem informasi yang sudah ada. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketersediaan data yang tersedia di sistem informasi yang sudah ada untuk kebutuhan angka kredit dosen. Untuk sistem informasi yang akan disurvei adalah sistem unit penelitian dan pengabdian masyarakat atau UPPM.
Selanjutnya, tahapan analisa data. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan data angka kredit apa saja yang akan diintegrasikan melalui sistem informasi serta data yang perlu ditambahkan langsung pada aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya, tahapan perancangan servis. Tahapan ini bertujuan untuk merancang servis yang diperlukan untuk mengintegrasikan data yang telah ditentukan melalui analisa pada tahap pertama hingga ketiga antara sistem informasi yang sudah ada dan aplikasi yang dikembangkan. Lalu tahapan perencanaan orchestration. Tahapan ini merupakan implementasi dari service coordination, di mana bertujuan untuk merancang mekanisme komunikasi antar service yang dikembangkan pada tahap keempat. Jenis service coordination yang digunakan adalah orchestration dan dikembangkan dengan prinsip service-oriented architecture, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terakhir, tahapan pengembangan aplikasi. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir di mana aplikasi front-end untuk dosen dikembangkan. Next. Selanjutnya adalah perancangan. Berdasarkan gambaran umum sistem yang akan dikembangkan pada slide ini, dapat dijelaskan bahwa dosen berinteraksi dengan aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola angka kredit. Beberapa data yang diperlukan oleh dosen terdapat di dalam sistem informasi UPPM dan sistem informasi akademik. Agar data dari kedua sistem tersebut dapat dipergunakan oleh dosen, maka dikembangkan mekanisme komunikasi application to application antara sistem informasi UPPM, sistem informasi akademik, dan aplikasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan service-oriented architecture. Nah, karena prinsip service coordination yang dipergunakan adalah orchestration, maka diperlukan sebuah aplikasi perantara. Next. Berdasarkan gambar aliran proses ini dapat dilihat ketiga aplikasi berkomunikasi melalui service. Messaging system berperan sebagai perantara antara aplikasi angka kredit dan aplikasi UPPM. Sebagai perantara, messaging system mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan acknowledgement kepada service client pada aplikasi angka kredit. Dengan adanya acknowledgement ini, aplikasi angka kredit tidak perlu menunggu sampai data yang diminta dikirimkan oleh aplikasi UPPM. Yang kedua, untuk mengatur atau mengkoordinasi alur data yang dikirim dari aplikasi angka kredit dan aplikasi UPPM. Next. Service coordination. Service coordination pada messaging system digunakan untuk menentukan rute pesan ke service mana data dari aplikasi angka kredit akan dikirimkan. Selain itu, messaging system juga digunakan untuk menyimpan sementara data dari dan ke aplikasi UPPM apabila terjadi permasalahan koneksi dengan aplikasi UPPM. Hasil service coordination ditunjukkan pada gambar di samping ini. Oke, selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil. Seperti yang sudah dirancang tadi, ini adalah tampilan awal aplikasi. Masih belum terdapat data penelitian sama sekali. Selanjutnya, lalu seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya tadi, ada penerapan service coordination yang dilakukan oleh ESB ini atau Enterprise Service Bus, di mana salah satu screenshot yang tertampil pada layar ini adalah hasil messaging system di Enterprise Service Bus tadi. Penelitian ini diperbarui melalui ESB tersebut. Lalu, setelah melalui proses messaging tadi, akan tampil aplikasi yang memunculkan notifikasi pembaruan, seperti yang tertera di gambar. Lalu selanjutnya, setelah diklik refresh, akan muncul beberapa daftar penelitian yang siap dinilai oleh dosen itu sendiri.
Lalu pengujian aplikasi dari gambar tersebut menunjukkan bukti bahwa waktu integrasi dan jumlah data itu menghasilkan hasil yang seimbang. Bila jumlah data yang banyak, waktunya juga, responnya juga banyak, dan datanya sedikit, maka waktunya akan sedikit. Lanjut. Terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran. Dari paper tersebut memiliki kesimpulan yang pertama, aplikasi pengembangan angka kredit dosen telah berhasil terintegrasi dengan sistem lain yang menyediakan data. Dalam kasus penelitian ini adalah sistem UPPM di Politeknik Kalteks Riau. Yang kedua, aplikasi pengembangan angka kredit dosen tidak perlu menunggu data terkirim dari sistem UPPM untuk dapat menjalankan aktivitas yang lain. Lalu sarannya, mungkin tadi yang pertama adalah setelah memunculkan notifikasi tadi perlu di-refresh, namun untuk kedepannya mungkin bisa dibuat pembaruan pada aplikasi tersebut tanpa refresh, langsung aja. Yang kedua, aplikasi pengembangan angka kredit dapat dilengkapi dengan fitur tracking atau history untuk melihat status pengiriman paket data. Apabila tidak ada data penelitian terbaru yang update, untuk membedakan apakah memang tidak ada data penelitian baru di sistem UPPM atau terjadi permasalahan pengiriman paket data tersebut. Sekian presentasi kami dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.